Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati Rektor IAIN Pontianak yang pada acara ini diwakili oleh Wakil Rektor 1. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga keynote speaker kita pada seminar internasional kali ini, Bapak Profesor Dr. Fauzul Imam. Kebetulan saya sempat bertemu dengan beliau saat beliau berkunjung ke Kairo. Waktu itu bertemu dengan beliau di sesi saat pertemuan dengan teman-teman di Wisma Nusantara di Rupah Adawiyah. Kemudian yang saya hormati Bapak Dekan Fuad IAIN Pontianak. Kemudian para narasumber lainnya, Dr. Ferry, beliau sahabat saya selama saya di Kairo. Kita sama-sama menempuh pendidikan S3 di Mesir, dan kebetulan karena saya duluan daftar S3 di Mesir yang kemudian saya selesai duluan begitu. Dr. Ferry insya Allah tahun depan mungkin menyusul. Kemudian yang saya hormati narasumber selanjutnya Dr. Basit yang katanya kemarin sudah melaksanakan sidang disertasinya, Masya Allah, tabarakallah. Saya ucapkan tahniah. Sengaja tidak saya ucapkan di dalam chat WhatsApp pribadi. Sengaja saya ingin ucapkan di sini di webinar internasional supaya lebih mendapatkan nilai yang lebih monumental. Kemudian yang saya hormati narasumber selanjutnya Ustadz Dr. Udi, dosen IAIN Pontianak, dan segenap panitia seminar internasional IAIN Pontianak. Sebetulnya sudah banyak sekali konsep dan materi tentang moderasi, tinggal bagaimana kita menyampaikannya saja. Karenanya saya dalam posisi kali ini bukan sebagai seorang ahli tafsir, juga bukan seorang ahli Al-Quran begitu yang mengerti tentang ayat-ayat atau tafsir-tafsir moderasi. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit tema tentang urgensi argumentasi dalam membangun moderasi beragama, pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, dalam membangun moderasi, saya kira ini merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu diperlukan sebuah usaha dan upaya besar dari kita sebagai kalangan cendekia yang mempunyai tanggung jawab sumbangsih pemikiran dalam memberikan referensi keilmuan yang benar dan sahih. Tugas kita adalah mencerdaskan umat, diantaranya memberikan pemahaman tentang konsep moderasi, atau dalam bahasa Arab moderasi dapat kita sebut dengan wasatiyah. Hablum minan nas, hablum minallah merupakan sebuah konsep moderasi atau wasatiyah yang diajarkan dalam Al-Quran. Dalam hal ini Al-Quran mengajarkan kita tentang sebuah sikap tengah atau moderasi. Lawan kata dari moderasi adalah ekstrim. Ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Pemahaman para ekstremis yang menafsirkan Islam yang cenderung mengedepankan sikap keras tanpa kompromi bisa kita sebut dengan ifrat, atau pemahaman kelompok liberal yang sering menginterpretasikan ajaran agama dengan sangat longgar, bahkan bebas, bahkan nyaris meninggalkan garis-garis kebenaran atau bisa kita sebut dengan tafrid. Akhir-akhir ini istilah Muslim moderat atau Islam moderat sering dipopulerkan oleh banyak kalangan yang fokus dalam gerakan pembaharuan Islam atau gerakan pembaharuan dakwah Islam.
Pada awalnya, istilah ini sering digunakan para ulama untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam dalam ajaran Islam yang progresif, aktual, dan tidak ketinggalan zaman. Walaupun terkesan mengalami distorsi dalam istilah Muslim moderat, tapi nama atau istilah Muslim moderat ini mampu membersihkan nama besar Islam yang kemarin-kemarin atau saat ini banyak dicemari oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian terklarifikasi dengan dakwah Muslim moderat yang santun, ramah, dan bersahabat. Para ulama tafsir dan hadis yang membicarakan istilah tersebut, pembahasannya rupanya banyak terinspirasi dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-Asfahani mendefinisikan wasaton dengan sawaun, yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan, atau juga yang tengah-tengah, atau juga yang standar, atau yang biasa-biasa saja. Wasaton juga bermakna menjaga dari bersikap ifrat dan tafrid. Kata-kata wasat dengan berbagai derivasinya dalam Al-Quran berjumlah 3 kali, yaitu surat Al-Baqarah ayat 143, kemudian surat Al-Baqarah ayat 238, dan surat Al-Qalam ayat 48. Lalu apa kaitannya antara argumentasi dengan moderasi? Baik, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sebuah konsep atau cara bagaimana menyebarkan paham-paham moderasi ke tengah-tengah umat. Tentunya umat akan bingung, bahkan mungkin banyak yang salah paham tentang gerakan Islam moderat ini. Karenanya saya berpemahaman diperlukannya sebuah sosialisasi dengan bentuk narasi yang argumentatif. Maka makna argumentasi dalam etimologi bahasa Arab memiliki arti hujjah. Dalam lisanul Arab dikatakan hajjuhu hijajan wa muhajjajatan. Saya membantahnya dengan argumen yang kuat. Hatta hajjajtuhu ay ghalabtu bil hujjah allati adlaitu. Saya sampai aku mendebatnya atau mengalahkannya dengan argumen yang saya sampaikan. Jadi saya berasumsi di sini bahwa kita terlalu banyak mengkaji materi-materi tentang moderasi, akan tetapi permasalahan kita adalah kurangnya dalam penyampaian atau kurangnya cara penyampaian sehingga umat paham tentang apa itu moderasi. Makanya di sini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara menyampaikan konsep Islam moderat atau wasatiyah dengan menggunakan konsep yang disebut dengan argumentasi. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa argumentasi dalam bahasa Arab disebut dengan hijaj atau al-hujaj. Azhari berkata, argumen itu adalah kata yang tajam bagaikan paku ketika terjadi sebuah perdebatan. Kemudian menurut ahli filsafat Jamil Saliba mendefinisikan makna argumentasi sebagai serangkaian argumen untuk membuktikan atau membatalkan pendapat atau cara menyajikan argumen dan menggunakannya. Abdul Hadi Asy-Syahidi dalam bukunya yang berjudul Aliyatul Hijaj wa Adawatuhu mengatakan bahwa setidaknya sebuah argumentasi harus terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah komponen kontekstual atau budaya, kemudian komponen logis, dan komponen linguistik. Argumentasi dalam bahasa Arab disebut dengan hijaj atau hujjatun. Al-hijaj huwa al-iknah. Argumentasi itu adalah sebuah pengaruh, karenanya sebuah narasi dapat dikatakan narasi yang argumentatif bila narasi tersebut memiliki daya ta'thir atau daya pengaruh. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa argumentasi
harus memiliki daya pengaruh. Kalau tidak disebut dengan, kalau bukan kalau ada sebuah narasi yang tidak memiliki kekuatan pengaruh, berarti itu tidak bisa disebut dengan argumentasi. Maka dari sini kita membahas tentang tafsir Al-Quran. Di sini saya akan sangkutkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencontohkan kepada kita semua bagaimana berkomunikasi dengan sesama. Allah Subhanahu Wa Taala di sini mencontohkan komunikasi Al-Quran yang memiliki nilai-nilai argumentasi. Di sini kita dapat mencontoh dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Allah Subhanahu Wa Taala di sini sangat jelas sekali bahwa di sisi keindahan surat atau ayat kursi, Allah di sini menyisipkan konsep-konsep argumentasi. Di dalam konsep argumentasi yang paling penting di dalam kajian argumentologi, ada yang disebut dengan tangga-tangga argumentasi atau biasa kita sebut dengan salalim hijajiyah. Saya menemukan setidaknya ada 4 unsur tangga argumentasi dalam ayat kursi. Misalnya yang pertama, tangga yang paling lemah. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Kemudian dilanjutkan ke tangga yang selanjutnya, Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Dinaikkan selanjutnya ke tangga yang lebih tinggi kekuatan argumentasinya, yaitu kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kemudian ada tangga argumentasi yang terakhir atau yang bisa kita sebut dengan natijah argumentasi, Allah Maha Tinggi lagi Maha Penyayang. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mungkin bisa saja mengajak umatnya atau membuat umatnya semuanya memiliki hidayah, memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia secara sekaligus begitu. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kepada kita sebuah pelajaran dari sebuah proses, bahwa Allah sendiri memberikan contoh bagaimana cara mempengaruhi umat manusia agar memeluk agamanya Allah. Al-Quran diturunkan kepada kaum Arab yang saat itu memiliki kecenderungan terhadap keindahan bahasa. Allah turunkan Al-Quran dalam keindahan bahasa. Kemudian di samping keindahan bahasa, Allah juga menurunkan Al-Quran dengan narasi yang argumentatif. Di antara yang tadi saya sebutkan bahwa argumentasi itu ada salah satu konsep argumentasi yang paling kuat, yaitu tangga-tangga argumentasi atau orang Arab biasa menyebut dengan salalim hijajiyah. Jadi tadi sudah saya kasih contohkan bahwa dalam ayat kursi itu terdapat salalim hijajiyah, dan saya temukan di hampir seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu menggunakan konsep salalim hijajiyah. Misalnya Allah ingin menyebutkan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha mengetahui. Nah, sebelum Allah menyebutkan bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah Maha mengetahui, Allah memberikan proses-proses berpikir sebelum manusia itu diberikan istilahnya narasi bahwa Allah Maha Kuasa. Allah memberikan dulu bahwa Allah menciptakan langit, kemudian Allah menciptakan langit dan isinya begitu. Allah menciptakan para malaikat. Jadi Allah memberikan semacam proses-proses salalim hijajiyah begitu. Mungkin dalam hal ini, dalam menyampaikan konsep moderasi kepada umat, kita juga perlu mencontoh bagaimana Allah memberikan pengaruh dalam narasi Al-Qur'annya begitu. Dari sini saya mungkin bisa sedikit memberikan konsep bagaimana
moderasi penyampaian konsep moderasi Islam ini bisa sampai dan mempengaruhi pemeluk agama khususnya umat Islam. Misalnya saya kasih contoh di sini, untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, kita perlu menjaga kesatuan dan kerukunan. Rukun antara pemeluk agama masing-masing, rukun antara umat beragama, rukun antara sama anak bangsa, karenanya moderasi beragama sangat diperlukan. Jadi ini salah satu narasi yang menurut kajian saya mencontoh kepada ayat-ayat Al-Quran ini memiliki daya pengaruh karena eh, kandungan daripada narasi ini memiliki konsep salalim hijajiyah atau tangga-tangga argumentasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena kajian saya tidak khusus atau takhusus dalam tafsir Al-Quran, melainkan kajian saya fokus pada bidang argumentologi atau sastra Arab. Makanya saya di sini hanya sedikit memberikan pandangan bahwa kita umat Islam terlalu banyak memiliki materi-materi tentang moderasi. Tinggal selanjutnya bagaimana kita menyampaikannya kepada umat supaya umat paham dan kita salah paham begitu. Makanya saya kira kita perlu mencontoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh konsep argumentasi dalam ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.